Realita Pos TV Channel Badabis. Halo adik sana dimanapun anda berada, kembali lagi di channel kami, channel Realita Pos TV, channel yang memberikan informasi, edukasi, dan inspirasi. Nah, di channel podcast Betang kali ini kita kembali berkunjung kedua kalinya di lembaga Korean Center dan akan mengobrol tentang Korean Center, tapi bukan tentang Korean Centernya ya. Nanti topik lain dan narasumbernya masih sama seperti yang sebelumnya di video yang bisa nanti di sana saksikan di channel ini. Nah, ini dengan Bude Miswari ini ya. Apa kabar Bude? Baik. Baik ya. Oh, selalu sehat, segar, waras, cerah ceria. Jilbabnya warna pink ini. Kayak menceritakan suasana hatinya ini. Iya betul. Nah, di sana ini Bude, kan kali ini sebelumnya kita pernah ngobrol kan seputar perjalanan Korean Center. Nah, kali ini kita akan ngobrol tentang perjalanan YouTuber Miswari ya. Karena kalau mungkin ada di sana pernah menyaksikan tayangan atau YouTube channel Miswari atau apa nama channelnya? Miswari Korean Center. Miswari Korean Center, nanti bisa dilihat di situ betapa luar biasanya konten-kontennya tentang motivasi ya. Kalau kita lihat di situ lebih ke ya, inspirasi. Nah, ini kita akan berdiskusi, kita akan ngobrol seputar perjalanan ya, perjalanan dari yang mungkin awalnya iseng-iseng mungkin jadi YouTube ya, ya kan? Kemudian saya itu memang punya kepentingan dengan YouTube. Mulai kapan? Dari tahun 2012 saya sudah membuat akun. 2012 saat saya memproduksi lagu-lagu Noka. Belum viral ya, belum tahu. Masih, belum tahu caranya. Ya mungkin bingung ya mau mengembangkan channelnya itu ya. Mengembangkan channelnya saya belum tahu. Jadi 2012 channel ini boleh diceritakan dikit. Ini sekitar 2016. Berarti lebih tua channelnya. Iya. Korean Center. Nah, ini jadi itu gimana cerita ini? Jadi kan saya waktu itu kan memproduksi lagu Noka. Oke, Nokawita ya, Nokawita gitu kan. Jadi saya pikir dengan saya share di YouTube itu sudah bisa berkembang. Saya kira udah bisa berkembang, tapi ternyata kan nggak bisa. Dari tahun 2012 sampai ke tahun 2019 itu nggak berkembang. Hanya subscribernya hanya mungkin 80-an, jam tayangnya juga hanya 100-an gitu. Jadi saya itu kan banyak media-media yang suka datang, terutama para YouTuber, para blogger minta materi-materi dengan saya gitu. Makanya saya pikir saya ini memang harus jadi YouTuber, tapi gimana caranya gitu. Jadi ya itu karena nggak berkembang, saya sudah share juga nggak berkembang. Nah akhirnya YouTube itu masuk ke ke email saya, Miswari, Anda potensi untuk menjadi YouTuber yang berkembang katanya. Tahun berapa itu? Mungkin tahun 2000. Ingat ya? Ya 2014, 2016 tuh udah masuk. Oh, ada pesan dari udah YouTube. Masuk dari email ke email saya. Katanya pelajari katanya. Ini kami kasih link YouTube Creator. Nah, tapi saya nggak bisa menggunakannya gitu. Masih kan. gaptek ya? Oh, gaptek banget. Ya. Jadi, nah cuma saya kan bagaimana sih caranya? Saya ikut tutorial, tapi berkembangnya sedikit. Nah kemudian pas saya di Solo ada Abdi yang ngadakan pelatihan di situ, Akademi Bisnis Digital. Nah, saya nekat masuk dan di sana saya yang paling tua dan mungkin ngerepotin tetangga kiri kanan ini kalau pelatihan. Mungkin suka panik, dek tolong dek, ini gimana dek, orang sudah jauh, mungkin materi 10, satu yang baru nyambung kayak gitu. Lemot ya. Ya malum lah. Iya, namanya yang tertua ya. Jadi sering sekali gitu, sampai rumah juga saya gimana ini masih terus saya berhubungan, tapi diarahin caranya gini. Jadi ada perkembangan gitu. Tapi saya nekat benar ya, udah gitu saya masuk juga di KBD, Komunitas Bisnis Digital. Nah,
Di situ kan saya diajarin lagi. Pokoknya dari cara membuat YouTube, mengembangkannya, pokoknya semua untuk mengembangkan YouTube tuh di situ saya belajar gitu. Nah, apa cara menganalisa ininya, pokoknya semua deh, semua lah. Nah akhirnya, tapi itu pun masih susah berkembang. Maksudnya masih harus dicari. Saya gabung di YouTuber pemula, ya. Susah benar kan nyari orang, masih susah sekali. Nah, tapi YouTube ini selalu mensupport saya masuk lagi. Miswari katanya, bagus Miswari, YouTube-mu sudah berkembang katanya gitu. Tapi tingkatkan lagi katanya gitu. Kamu memang potensi, tapi tingkatkan lagi katanya. Ini kami beri tip, ini beri tip itu, segala macam-macam dikasihnya. Ya, saya ikutin, tambah bikin saya berkembang. Dan masih sulit juga. Nah, bulan Agustus tahun 2001 kemarin, saat orang lockdown ya. Nah, masuk itu, saya tuh dimasukkan dalam satu grup. Grupnya tuh kayaknya internasional. Bahasanya tuh bahasa translate gitu. Nah, orang itu menggabungkan saya dengan 280 orang lainnya di sana. Dan dia selalu namanya Momo. Saya nggak akan lupa itu. Namanya Momo. Dan dia selalu mengatakan bahwa kami yang ada di dalam ini adalah orang-orang pilihan yang akan berkembang menjadi YouTuber. Katanya. Itu grup WhatsApp? Bukan, grup YouTuber. Ya, di medsos Facebook atau apa gitu. Di medsosnya apa misalnya? Apa ya? Facebook, di Facebook kalau nggak salah. Facebook. Oke. Di Facebook apa ya? Messenger kayak. Iya, di Messenger itu. Iya, kalau grup-grup YouTuber pemula tuh apa? Di Facebook kan? Biasa kan? Ya, di grup WhatsApp ada, di WhatsApp ada kalau sekarang. Ya. Di Facebook itu. Nah, kemudian di situ kami banyak dibina, terutama dia lebih fokus ke saya ya, kayaknya. Karena yang lainnya tuh banyak menganggap dia tuh negatif. Oh gitu. Nah ini balik lagi, apa? Tujuan mau jadi YouTuber tuh apa sebenarnya? Saya mau mengaplikasikan keinginan saya. Mau menunjukkan eksistensi diri saya. Itu tujuannya. Dan gitu ya, mau publikasi diri dan publikasi lembaga. Oh iya. Jadi tujuan semangat itu yang menjadi motivasi ya. Itulah maksudnya saya bilang, kalau kita di pengembangan diri itu, kita memang harus selalu belajar dan menerapkan, mengembangkan potensi diri kita, mengaplikasi. Percuma berkembang, ya, percuma kita hebat, percuma kita apa. Kalau kita tidak mampu menjual kemampuan kita, itu percuma, sia-sia. Iya benar. Ya, tidak optimal. Nah, gitu. itu juga salah satu tips ya. Ya. Mungkin ya bisa dievaluasi ya, kenapa bisa seperti itu ya. Ketika kita sudah maksimal ya kan menjual menggunakan akun-akun medsos, tapi kok tidak juga berkembang, ada apa? Jadi bisa dianalisa. Mungkin body language-nya mungkin tata bahasanya ya kan? Boleh juga, mungkin gitu. juga mungkin pola desainnya, banyak faktor ya. Ya salah satunya kan dengan kita bisa ber-YouTube, kita kan bisa mengaplikasikan keinginan kita, mengaplikasikan semangat kita di sana, kayak gitu. Itu. Jadi inilah perjalanan singkat seorang nenek-nenek YouTuber dari yang gaptek, buta teknologi, butek bener. Buta teknologi, akhirnya punya semangat. Jadi memang ya itu. kuncinya memang semangat itulah, kata kunci semangat dan niat. Jadi kalau faktor-faktor lain tuh sekedar jadi penghalang. Tapi kalau udah punya semangat, sudah punya niat, itu halangan itu malah jadi tantangan. Sebaliknya. Betul. Nah, jadi halangan itu jadi tantangan. Jadi tantangan. Jadi misalnya kita tidak punya, misal ada loh YouTuber, aku pernah lihat juga anak-anak itu. Anak-anak YouTuber, bocah cilik itu di akun YouTube itu. Ya sama, mungkin sederhana kali ya. Bagaimana proses editingnya, bagaimana tapi udah bisa menghasilkan pundi-pundi uang dengan dia cuman
kontennya tapi kontennya agak spesifik. Dia lihat kakaknya itu hobi masak. Masakan tradisional. Jadi itu yang ditayangin di konten anak itu. Jadi artinya masakan desa judulnya kalau nggak salah. Jadi konten itu viral. Sampai kalau nggak salah 200.000 subscribe lah. Untuk anak seusia itu. Jadi itu akhirnya jadi viral oleh media nasional. Nah, artinya berkaca dari pengalaman itu bahwa untuk ya jadi YouTuber itu saat ini tidak susah. Iya. Dan tidak mengenal usia. Ya, tidak mengenal usia. Kalau susah, kalau saya menganggap saya sukses sekali kan saya bisa jadi YouTuber. Maksud saya begini, saya bisa meraih doktor honoris causa. Saya bisa meraih berbagai-bagai penghargaan Prestasi, ya, baik prestasi nasional maupun Ya. internasional. Tapi itu secara tidak sengaja. Tapi kalau menjadi YouTube ini, saya benar-benar berusaha. Artinya prosesnya Saya tuh lebih luar biasa tantangannya. lebih luar biasa Ya, gitu. Mungkin itu. kayak gitulah kalau orang mau kuliah S2, S3, S4 Iya, apa ya. benar. Nah, saya itu kayak gitu karena saya memang dari buta teknologi ya sebatas kemampuan Facebook apa kayak gitu. Iya, Cuman tipikal saya memang saya seorangnya mau belajar gitu. Nah, itu. Walaupun saya hanya belum bisa YouTube, kemampuan saya IT itu memang selalu saya kembangkan kayak gitu. Jadi 3 kuncinya di sana. Kalau mau jadi YouTuber yang sukses, pertama semangat. Ya, betul. Kedua, pertama niat. Yang kedua semangat. Yang kemudian mau belajar. Mau belajar. Jadi kalau 3 aspek ini tidak ada, mendingan nggak usah. Ya kan? Tapi apapun yang mau ditekuni, kalau 3 aspek ini tidak terpenuhi, juga tidak akan jadi. Ya kan? Mau buat kue, niatnya nggak ada. Atau niatnya setengah-setengah. Semangatnya Ya. juga kurang. Mau belajar juga nggak, ya nggak jadi kan? Ya iya, kayak gitu betul. juga. Jadi apapun profesi yang kita tekuni dalam pesan dalam konten ini nanti bahwa 3 aspek penting itu harus dimiliki. Iya. Pertama niat, Memang semangat, iya. dan mau belajar. Dan kita jangan setengah-setengah. Apapun yang kita lakukan, kalau Totalitas. kita ingin lakukan harus totalitas. Karena kita harus mendapat hasil. Iya. Saya ya gitu. Ya kemarin itu kan pertamanya waktu si Momo tuh mengatakan, Ibu bikin konten begini, ini begini dari profil pribadi Ibu. Saya nggak percaya. Benar saya nggak percaya. Makanya orang banyak menganggap dia tuh hacker. Waktu itu grup kami itu banyak menganggap hacker. Dan akhirnya dia ngilang gitu. Mungkin saking dia tuh orang tuh sini semua sama dia ngilang. Tapi Sampai dia sekarang? masih iya sekarang ngilang bener. Dia masih mana menghubungin ngomongnya? saya. Dia Masih masih sekarang? ngasih enggak waktu itu menyarankan saya membuat itu kan Memberikan motivasi terus ya. membuat konten. Coba konten begini gini. Judulnya ini. Dia bilang, nggak mungkin. Orang 5 menit buat aja orang nggak mau nonton. 3 menit aja orang nggak mau nonton, apalagi 1 jam. Iya. Tapi saya coba buat, mana tahu sarannya bagus kan gitu. Ternyata benar, meledak itu. Sampai saya kaget-kaget waktu itu. 1 hari 1 malam 1.000, 2.000, 3.000. Padahal waktu itu Kenapa saya yang nyari. bikin dia meledak itu? Saya nggak tahu. Ah. Dan saya lihat memang rekomendasi YouTube tuh memang banyak. Saya cari gitu, banyak memang. Mungkin kena ininya YouTube kali. Mungkin Nah, setelah kena itu, kriterianya ya. Setelah itu, yang lainnya tuh ikut naik. Oh. Setelah yang Pertama. kalau dulu kan saya itu pun dicari ya, paling 10, 20 gitu. Yeah. Nah, setelah saya meledak yang itu, akun yang lain, yang YouTube saya yang lain naik juga. naik Kalau juga. saya share sampai sekarang, kalau saya share 2 hari aja saya lihat pasti udah ribuan. Sampai sekarang ya? Iya. Wow. Sampai sekarang itu kan penonton saya kan udah hampir 500-an. Udah 500-an ribu, bukan 500-an. Ini bukan 500-an, itu bukan 500-an ribu gitu. Wah, luar biasa Nah, ini. langsung itu dalam waktu 2 hari atau 3 hari, subscribe saya itu langsung penuh. Saya langsung dimonet. Bayangin, saya upload video itu September, Agustus, bulan 28 September. Tanggal 5 Agustus saya dimonet. Wah, luar biasa. Bayangin. Itu sebuah anugerah, artinya Anugerah benar. Saya ulang tahun waktu itu. Nah, berarti kado terindah dari Iya. YouTube.
Lanjut Bang. Enggak apa-apa kalau dipotong. Potong nanti. Jadi itu memang kado terindah dari YouTube. Saya waktu itu rasa nggak percaya. Pas saya lihat ya, yang lain-lain, yang lama-lama itu naik juga. Karena saya coba cari ya di itu Miswari Korean Center. Saya coba share gitu aja kan. Banyak saya temu konten-konten saya. Setelah yang itu naik. Iya, setelah kalau itu dulu booming. kan kadang-kadang mungkin udah ribuan belum ketemu konten saya. Nah, tapi setelah naik itu sering benar. Kadang-kadang baru 5 cari udah dapat konten saya. Nah, gitu. Jadi memang itu semuanya tidak bisa didapat dengan mudah. Yo ya iya, kan? jelas. Artinya dengan Jelas. satu konten tadi artinya ada semacam apa ya? Hasil ya. Hasil itu tadi kalau kita melihat sekarang ya mungkin berapalah sih subscribe-nya kan, Iya. walaupun ribuan ya. Iya. Tapi kalau kita Oh, lihat ke ingat belakang dulu. prosesnya, jungkir baliknya. Oh, cuma. Pokoknya kalau dari jam 3 malam habis tahajud itu cuma cari ini aja. Cari subscribe, cari penonton aja. Iya. Dapatnya paling cuma berapa 10, nanti diganti ditukar gitu ya gitu. Itu semangat beliau bahwa menjadi YouTuber itu memang harus maksimal dan Ya, harus totalitas. harus maksimal. Dan semoga bagi para YouTuber pemulah yang menyaksikan tayangan ini nanti bisa menginspirasi ya bahwa untuk menjadi apapun itu Ya. yang kita Memang tekuni harus kita memang tekunin, harus benar. totalitas itu penting. Tapi Karena- sebenarnya saya waktu sebelum saya yang meledak itu, saya udah hampir patah semangat. Oh, hampir putus asa. Karena udah hampir putus asa. Karena Tapi nggak sampai gantung diri ya. Ay, Di pohon cabe. jadi batuk. Jadi kan saya tuh sudah hampir Putus rasanya asa. masih Sia-sia. jauh benar Iya, ya. iya. Ini baru 800, masih nyari lagi. Itu jam tayangnya. Jam tayang ini baru 1.500, masih cari segini. Wah, kayaknya mungkin gagal saya. Saya sampai bilang mana anak, kayaknya gagal ya Mama jadi YouTuber. Mama nggak sanggup Mama. Udah mulai nggak tertarik lagi. Ya udah nggak tertarik lagi. Kata anak saya, jangan Ma, semangat Ma gitu. Oh, semangat. Jadi keluarga juga mensupport ya. Keluarga, para penggemar itu, waduh, kadang penggemar nenek ini banyak juga nih. Banyak fans ya, banyak fans. Nah, itu mungkin demikian obrolan kita nih, Bude. Ya. Semoga Semoga bisa bisa menginspirasi ya. semoga bisa ya menginspirasi, kemudian bisa berbagi pengalaman dan mungkin bisa dipetik hikmah dari kisah nenek-nenek YouTuber YouTuber nenek ini. Nanti kita akan tayangin seberapa meledaknya channel ini. Kita akan lihat apakah magnetnya Miswari ini bisa menular ya di konten ini. Oke. Mungkin demikianlah obrolan kita. Makasih Bude udah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol seputar pengalaman menjadi YouTuber dari yang hampir putus asa, akhirnya kini sudah udah meledak. Udah meledak ya, udah menghasilkan. Udah membahana. Dan demikianlah kami akhiri tayangan ini. Sekali lagi di akhir video ini jangan lupa di like, Terima comment. kasih loh. Ya. Terima kasih sudah mau datang ke tempat saya dan sudah mau mengajak saya mengisi YouTube-nya. Iya. Ini satu penghormatan, satu penghargaan bagi saya. Gitu. Ya, dan ini akan jadi catatan sejarah nanti. Iya. Nah, anak cucu cicit nanti kalau udah kita nggak ada lagi nih bisa nonton ini. Iya, betul. Ya karena jejak digital ini nggak bakal hilang. Iya, betul. Bisa dicari nanti Miswari. Oh, nenek saya dulu ini. Hehe. Oh, buyut saya dulu ini. Oh, kayak gini ya jadi YouTuber. Nanti dia bisa mengambil hikmahnya nih. Oh, jadi kayak gitu ya dulu mau jadi sukses. Artinya kan kita bisa memberikan semacam motivasi sampai akhir zaman. Benar nggak? Iya, betul lah. Oke lah, demikian. Tanpa lagi berpikir panjang lagi, kami akhiri dengan tagline kita, Realita Post TV Channel Berdebis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang